Kata Nabi Ayub kepada istrinya, kalau demikian, kenikmatan yang kutemukan dan kenyamanan yang kunikmati lebih banyak dibanding sekarang aku merasakan ujian dalam bentuk penyakit. Rasanya lebih banyak aku mendapatkan kenikmatan. Sebab itu rasanya aku malu kepada Allah untuk berdoa agar disembuhkan daripada penyakit ini, sebab tidak sebanding antara kenikmatan dengan ujian ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin. Faqala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumihi wa hasyarana fi zumrati fid darain amin. فقالت له رحمة يوما أنت نبي كريم على ربك لو دعوت الله تعالى أن يشفيك. فقال لها أيوب عليه السلام كم كانت مدة الرخاء؟ قالت 80 سنة. فقال إني أستحي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي. فلما لم يبق على بدنه لحم جعل الدود يأكل بعضه بعضا فبقيت دودتان فطافتا جميع بدنه يطلبان اللحم فلم تجدا غير قلبه ولسانه فجاءت إحداهما إلى قلبه فأضته والأخرى إلى لسانه فأضته. فعند ذلك نادى أيوب عليه السلام ربه فقال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أي وهذا ليس بسقية منه فلم يخرج به عن زمرة الصابرين. ولذلك قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا. Ketika kita lanjutkan pengajian tentang cerita Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, surah Shad ayat 41. Ini menceritakan bagaimana rintihan Nabi Ayub setelah diselimuti badan beliau dengan semua penyakit, bahkan di sebagian kulit atau daging-daging kulit beliau itu sudah digigit oleh beberapa ulat. Jadi penyakitnya sampai beulat, bekorengan badannya itu. Lalu tiba-tiba, nah ini terakhir sampai kita tandanya di sini. Karena yang melayani selama ini Nabi Ayub adalah istri beliau. Sudah kita ceritakan bagaimana Ayub mencurigai, berburuk sangka kepada istrinya karena Nabi Ayub mendapatkan makanan yang mengira bahwa istri beliau adalah menjual dirinya, sehingga beliau bernazar andai kata nantinya disembuhkan maka akan mencabuk atau merajam istrinya tersebut. Al-Quran menceritakan di dalam surah Shad ayat 44, wa khudh biyadika daghsa. Setelah nanti selesai daripada penyakit, Nabi Ayub disuruh oleh Allah untuk mencambuk istrinya dengan menggunakan rerumputan untuk menunaikan nazar daripada perkataannya. Nah, satu ketika Rahmah mengatakan kepada Nabi Ayub, jadi kelawasan garing menjadi layani kan lapah juga lah. Suami istri, istrinya yang sakit atau suami yang sakit, terkadang yang lebih meninggal lebih awal itu yang mengurusnya.
Lalu Rahmah istri beliau ini mengatakan kepada Nabi Ayub, kata Rahmah kepada Nabi Ayub, anta nabiyyun karimun ala rabbika. Ayub, suamiku, engkau ini derajat di sisi Allah adalah seorang nabi dan tentunya mulia di hadapan Allah. Lau da'awta Allah ta'ala ayyashfik, andai kata engkau berdoa saja kepada Allah untuk disembuhkan, kata Rahmah nih ya, kata istrinya, ulun kira Allah pasti menyembuhkan dia, karena doa makbul, terijabah. Nabi kan, doa seorang nabi kepada doa seorang nabi kepada umatnya atau doa seorang nabi tidak terhijab di hadapan Allah. Posisinya sama dibandingkan oleh Rasulullah nantinya sama dengan doa seorang orang tua kepada anaknya, itu tidak terhijab. Apa kata Nabi Ayub setelah mendengar ucapan Rahmah, Pak? Faqala laha Ayubu alaihi salam, kata Nabi Ayub, Rahmah istriku, kam kanat muddatur raha, kalau dihitung kira-kira berapa lama aku mendapat kesenangan dan dalam kehidupan nyaman. Coba tolong hitungkan, kata Nabi Ayub kepada istrinya. Qalat samanuna sana, sebelum engkau mendapatkan penyakit, kata istrinya, engkau menikmati kehidupan ini dengan nyaman dan kenikmatan selama samanuna sana, 80 tahun. Berarti umur Nabi Ayub kena penyakit umurnya 80 tahun. Itu sepakat, Pak. Jadi kalau bahasa lainnya, mulai beliau kecil sampai umur 80 tahun itu nyaman hidup. Faqala inni astahi minallah ya an ad'uahu wa ma ballagtu muddata bala'i muddata rakhai. Kata Nabi Ayub kepada istrinya, kalau demikian, kenikmatan yang kutemukan dan kenyamanan yang kunikmati lebih banyak dibanding sekarang aku merasakan siksa atau merasakan ujian dalam bentuk penyakit. Rasanya lebih banyak aku mendapatkan kenikmatan, sebab itu rasanya aku malu kepada Allah untuk berdoa agar disembuhkan daripada penyakit ini, sebab tidak sebanding antara kenikmatan dengan ujian ini. Maka aku lebih baik berdiam. Jadi ini ucapan para nabi, Pak. Wa ma ballaghtu muddata bala'i, tidak sampai bilangan ujian ini dengan bilangan kenikmatan yang kita nikmati. 80 tahun menikmati kenikmatan, 16 tahun Nabi Ayub merasakan ujian. 16 tahun, Pak. Nyeti selahu mau 3 hari aja kada masalah. 16 tahun. Falamma lam yabqa ala badanihi lahmun, setelah ucapan itu dikatakan oleh Nabi Ayub, seluruh daging-daging yang ada di tubuh Nabi Ayub itu sudah dihinggapi dengan ulat-ulat yang akan memakan dagingnya. Ini cerita sampai sini kalau semalam lah. Wa ja'ala dudu ya'kula ba'duha ba'dan, sehingga rasanya ulat-ulat tersebut merasa sudah memakan seluruh daging Nabi Ayub, dan yang tersisa adalah daging-daging yang rasanya pahit, jadi tidak berasa. Kayak apa rasanya? Takuni ulatnya kan Nabian. Babaqiyat dudatan, karena tidak ada lagi makanan yang ada di tubuh Nabi Ayub, sehingga kanibal, ulat-ulat ini memakan satu dengan yang lainnya. Kanibal sifatnya, karena tidak ada lagi makanan, jadi dibantainya kawan seorang dimakannya. Dimakannya ulat yang lain, memakan ulat yang lain, sehingga seluruh di dalam tubuh Nabi Ayub, ulat-ulat tersebut saling memakan. Yang kuat itu yang bertahan, yang tersisa hanya 2 ulat saja lagi. Dari seluruh tubuh yang menghinggapi Nabi Ayub itu hanya dua saja sisanya, Pak, lagi. Fatafata jami'a badanihi,
Dua ulat ini lalu mencari mana daging Nabi Ayub yang kira-kira nyaman dimakan. Fatofata, dia tawaf mengelilingi tubuhnya. Falam tajida ghaira qalbihi wa lisani. Dua daging, dua keadaan yang menurut ulat ini nyaman dimakan. Satu lidah Nabi Ayub, yang kedua hati Nabi Ayub. Ini Allah hendak menjadikan sebab sebenarnya. Faja'at ihdahuma ila qalbihi. Satu ulat menghampiri hatinya Nabi Ayub, lalu digigitnya. Fa'addathu, digigitnya. Wal ukhra ila lisanihi. Ulat yang satu menghampiri lisannya Nabi Ayub, digigitnya lagi. Panada Ayubu alaihi salam, dengan gigitan di lidah dan di hati itulah lalu Nabi Ayub berucap di surah Al-Anbiya ayat 83. Anni massaniyad durru. Bahasa kitanya nih Pak ya. Ya Allah, sakit. Ta'aduh sidin. Sebelumnya tidak pernah merasakan keluhan sedikit pun, kada merasakan keluhan. 16 tahun yang ditimpakan oleh Allah kepada Nabi Ayub, tidak sedikit pun Nabi Ayub tuh merasa merintih kesakitan. Padahal kalau dipandang secara kasat mata sakit, tapi tidak pernah Nabi Ayub tuh merintih. Nah, sampai dua keadaan ini, lisan dan hati beliau digigit, lalu beliau anni massaniyad durru. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpakan mudarat. Kenapa dikatakan di situ aisyiddatil bala li'anna lisana wal qalba mahalul zikri. Kenapa Nabi Ayub ba'duh? Karena lisan dan hati tempat untuk berzikir kepada Allah. Kalau ini digigit, kemana lagi beliau ingin mengucap atau menyebut asma Allah. Jadi rintihan Nabi Ayub bukan karena sakitnya, tapi takutan lisan dan hati ini tidak lagi bisa berzikir. Itu ucapan di dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Nah, ini bisa dipakai Pak menurut kalangan ahli tafsir. Kalau penyakit sakit benar, pian baca ini. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Al-Anbiya ayat 83. Kita menafsirkan surah Shad ayat 41. Tafsirnya ditafsirkan oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya 83. Ini namanya tafsir bil maksur, penafsiran ayat ke ayat. Nanti ada ayat dengan hadis, ada ayat dengan perkataan sahabat. Nah, ini ayat dengan ayat. Lalu diucapkan oleh Nabi Ayub itu anni masaniyad durru. Rasulullah dulu Pak pernah belum bercerita di sini. Ketika Rasulullah hendak meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar? Beliau bersiwak, menyiwaki Nabi. Menyiwaki Nabi. Isyarat kata menurut kalangan ahli tabib, ahli kedokteran, ketika orang mendapatkan kesakitan yang menghimpit, siwakiakan orang yang kena sakit itu. Contoh hendak melahirkan. Nah, waktu hendak melahirkan, istri itu siwakiakan, disiwak. Itu mengurangi rasa sakit. Coba baca hadisnya tentang bagaimana Rasulullah menghadapi kematian, beliau bersiwak waktu itu. Nah, sudah. Wa hadza laisa bisaqayatin minhu. Kata-kata surah Al-Anbiya 83 ini bukan termasuk keluhan. Kenapa? Karena Allah setelah itu mengatakan di dalam surah Shad ayat 44, beliau mengatakan, Allah berfirman, inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu termasuk orang-orang yang sabar. Tidak ada yang rasa mengeluh. Jadi kesabaran itu tidak harus diungkapkan, Pak. Ini karena habis sebenarnya kesabaran undang hamuk nih. Tidak bisa sabar tuh berdiam. Li'annahu lam yaja' limalihi wa auladi bal innama jazaa'a khaufan. Kenapa Allah memuji Nabi Ayub dengan kesabaran? Karena ketika kehilangan anak dan kehilangan harta, beliau tidak sedikit pun merasa ketakutan. Tapi ketika hilang rasa keimanan untuk berzikir kepada Allah, lalu beliau mengatakan anni masaniyad durru, ya Allah mudarat ini. Nah, jadi faktor utamanya adalah karena musibah terhadap agama.
Wa idza dhahaba hadanil adwani tahsulul qati'ah. Karena apabila lisan dan hati ini tidak ada lagi, tidak mampu lagi berfungsi, maka hilanglah tujuan. Karena dengan dua kata ini, lisan dan hati, disitulah tempat berzikir kepada Allah. Maka ada yang disebut dengan zikir lisan, ada yang disebut dengan zikir hati. Zikir hati, orangnya diam aja tapi dia berzikir, itu zikir hati, Pak. Wa ana la asburu ala qati'atika wa anta arhamur rahimin. Ibarat kata Nabi Ayub mengatakan, saya bukan tidak bersabar dengan kehilangan seluruh daging, harta dan anak-anak, tapi saya takut andai kata dua anggota tubuh ini hilang, maka saya tidak lagi bisa menyebut asmamu, sedangkan engkau maha penyayang terhadap orang-orang yang menyayangi. Jadi ya Allah, sayangi akan dua ini. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, ya ayyubal lisana li wal qalba waduda li wal alama minni. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, lisan itu untukku, hatimu itu untukku, dan ulat yang memakan sekarang ini adalah untukku juga. Wa ana ikhtartuhu talincau nah wal alamu minni, dan apa yang kau rasakan rasa sakit sekarang ini, minni, itu dariku semua. Jadi kalau orang tingkatan ahli zikir, Pak, aduhnya tuh aduh sifat zikir. Fal jaza'u limadza qila auhallahu ta'ala ilaihi anna sab'ina minal anbiya talabu hadza minni wa ana ikhtartuhu laka ziyadatan fi karamatika. Nabi Ayub langsung dipuji oleh Allah. 70 para nabi meminta agar mendapatkan musibah seperti ini, tapi aku memilih agar engkau yang menjadi tempat objek daripada diangkatnya derajat kepada seorang nabi. Jadi itu katanya. Fahadza laka bala'an suratan wa wala'un hakikatan wa innamal jazaa Ayub min ayyakula qalbahu wa lisanahu li'annahu masghulun bi fikrihi ta'ala wa dzikrihi. Fa idza aqala la yastaghiru bi fikrillah ta'ala wa la bi dzikrihi. Summa asqatallahu dudataini minhu. Setelah Allah mengatakan inna wajadnahu sabira, sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu termasuk orang sabar, lalu Allah jatuhkanlah dua ulat itu, dua ulat yang tersisa tadi, Pak, lalu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawaqa'at wahidatun fil ma, ulat yang satu jatuh di air. Jadi dua ulat itu, yang satu jatuh di air, fasarat alaqan tastasfi bihil amrat. Ulat yang jatuh di air itu nanti menjadikan air sebagai sarana untuk mengobati. Ini diceritakan di dalam beberapa kitab. Wal ukhra waqa'at fil barri, satu ulat lagi jatuh di daratan. Jadi di tanah ada yang jatuh, di air ada yang jatuh. Jadi kalau orang berobat melalui mediasi air itu bukan tidak sunnah, karena Nabi Ayub berobat dengan menggunakan air. Nanti sampai pada ayatnya. Nah, jadi ulat yang jatuh ke air itu menjadi sarana untuk berobat, yaitu air. Paham maksudnya, Pak? Nah, lalu wal ukhra waqa'at fil barri, ulat yang satu jatuh di daratan, di tanah. Pasarat nahlan yakhruju minhul asal, ulat yang jatuh di daratan itu menjadi lebah. Menjadi lebah. Lebah itu sifatnya kayak ulat lah, menjadi lebah. Wa yakhruju minhul asal, yang lebah itu jadilah mengeluarkan madu. Jadi tempat jatuhnya ulat yang ketika memakan daging Nabi Ayub jatuh ke air, itu sebuah sumur, diyakini oleh masyarakat Palestina di wilayah Gaza Selatan sebagai tempat pengobatan. Jadi sumur, Pak, sumurnya. Nah, lalu
Summa ja'ahu Jibril alaihi salam wa ma'ahu rummatan. Karena ucapan Nabi Ayub ini, lalu Allah ingin mengangkat derajat Nabi Ayub dengan cara menyembuhkan penyakitnya. Diturunkanlah Jibril pada masa itu dengan membawa buah rumman. Tahu rumman, Pak? Buah rumman, D5 nang habang. Itu buah yang mengobati Nabi Ayub ketika berkorengan. Maka orang Arab biasanya berjual buah ini, itu biasanya bagus untuk kulit. Coba lihat, ada produk-produk kecantikan dari buah delima. Nah, lalu akhirnya buah ini dibawa oleh Jibril menghadap Nabi Ayub. Faqala Ayyubu alaihi salam, ya Jibril, hal zakrani Rabbi. Melihat Jibril turun di hadapan Nabi Ayub mengatakan kepada Jibril, Jibril, apakah Allah menyebut namaku? Maksudnya, ketika aku berzikir kepadanya, apakah Allah menyebutku? Kan idza dzakarani, dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, andai kata seorang hamba itu menyebut asma Allah dalam kondisi sendirian, maka Allah akan banggakan hamba itu di hadapan malaikat-malaikatnya. Itu hadis Nabi, Pak. Hadis qudsi. Qala na'am. Kata Jibril kepada Nabi Ayub, benar, Allah senantiasa menyebut namamu. Sallama alaika wa amaraka an ta'kulahuma fatabarra'a hatta lahmuka wa adhamaka. Allah berfirman, mengatakan kepadaku untuk membawa buah delima ini kepada engkau, agar engkau memakannya, supaya kembali kulitmu yang telah rusak dan dagingmu yang telah rapuh akan kembali dengan memakan dua buah rumman atau delima ini. Ada di dalam kitab Tibun Nabawi itu, Pak, dua buah ini termasuk berkhasiat. Nah, sudah. Falamma akalahuma qala lahu Jibril alaihi salam, qum biiznillah. Manakala Nabi Ayub memakan dua buah ini, lalu Jibril berkata kepada Nabi Ayub, qum biiznillah. Setelah dimakan buah tersebut, kata Jibril kepada Nabi Ayub, Ayub, kau berdiri. Berdirilah Nabi Ayub. Buka di dalam surah Shad ayat 42. Kata Allah kepada Nabi Ayub, wa qala rqud birijlika. Ayub, hentakkan kaki kananmu. Jadi dihentakkan gitu. Hentakkan kaki kananmu, wahai Ayub. Fadaraba birijlihil yumna. Dihentakkanlah kaki kanannya Nabi Ayub. Fakharaja ma'un har. Keluar dari hentakan kaki itu air berwarna, air yang rasanya hangat, air panas, Pak, keluar. Kalau di kandangan tanuhi lain, Pang, inilah lain tanuhi. Keluar air tersebut. Faghtasala, lalu Nabi Ayub mandi dengan itu. Nah, makanya lalu akhirnya banyak teori-teori kedokteran air panas bisa mengobati kulit. Di antaranya ada belerangnya itu. Nah, itu sudah ada, Pak. Nabi Ayub dulu mengatakan, coba buka pian di dalam surah Shad ayat 42. Wa qala rqud birijlika. Kata Jibril kepada Nabi Ayub, hentakkan kaki kananmu. Waktu Nabi Ayub menghentakkan, keluar air. Ini sejarahnya ada, Pak, di dalam di daerah Palestina itu. Allah berfirman, hadza muqtasilun baridun wa syarabun. Air yang keluar dari kaki kananmu itu untuk dimandikan. Bolehlah Ustaz mandi itu berobat? Memang ada, Pak. Waktu perang Khaybar, Sayyidina Ali itu sakit mata. Sedangkan beliau disuruh oleh Nabi untuk memimpin pasukan perang Khaybar. Karena sakit mata itu, lalu Nabi memandikan Rasulullah itu kepada Sayyidina Ali. Dimandikan Sayyidina Ali itu, Pak, agar waktu berperang bisa dalam kondisi sempurna. Setelah Nabi mandikan, mata Sayyidina Ali itu kembali sembuh. Maka
orang-orang Bahari itu dulu kalau hendak berjihad, coba baca di dalam sejarah bagaimana ulama-ulama Indonesia itu mengalahkan Belanda. Di antaranya adalah kekuatan setiap orang itu dimandikan. Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, seluruh tentaranya dimandikannya. Seluruh tentaranya dimandikannya. Tapi lakian sama lakian, jangan bebinian dimandikannya. Ini ngaranya modus. Ada juga kayak itu. Nah, sudah. Summa raqada birijlihil yusra. Lalu Jibril memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kaki sebelah kirinya, dihentakkan kaki sebelah kiri. Tak, dihentakkan. Fakharajat ainun baridatun. Nah, air yang keluar dari kaki kiri Nabi Ayub keluarlah. Maka air itu agak dingin, fasyarabun minha, yang dilakukan untuk meminumnya. Jadi satu untuk dimandikan, satu untuk. Jadi kalau ada orang mengatakan mandi kemudian meminum banyu berdoa itu bid'ah, suruh membaca surah Shad ayat 42. Karena itu ada petunjuk daripada cerita para nabi. Kalau kayak ini pas syirik kekadana. Jibril membawa 2 buah, yaitu buah delima untuk mengobati. Berarti itu asbab bahwa dengan buah tersebut Allah sembuhkan. Hentakkan kaki Nabi Ayub sebelah kanan, keluar air. Apakah itu syirik? Sampai sekarang air itu diyakini oleh masyarakat Palestina di wilayah Gaza Selatan adalah bukti mukjizat Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Belum pergi ke Mesir, di wilayah utaranya itu ada hentakan tongkat yang dilakukan Nabi Musa ketika kaum Bani Israel itu kehausan. Pak, dicatuk Nabi. Pampajarat min husnata asara aina, keluar 12 mata air. 12 mata air itu 4 di Mesir, sisanya di Jordania. Uyun Musa. Sampai sekarang masyarakat Jordania meyakini mata air itu adalah pengobat, Pak. Ramai orang mengambil airnya situ. Syirik ke kada itu. Nah, ini ulun menggambarkan bahwa keliru kalau kita menyimpulkan orang meminum air untuk pengobatan atau minta banyu dengan tuan guru itu syirik. Karena para nabi dulu pernah diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya. Jadi kita letakkan posisi sesuai dengan proporsinya. Sudah. Fazala anhu kullu alamin bi zahirihi wa batinihi. Setelah dimandikan air panas dan diminumkan air dingin, seluruh penyakit yang ada di tubuh Nabi Ayub bertahap mulai hilang. Hilang, baik. Fa idza badanhu ahsana minal awal. Dulu badan beliau tuh bagus, lalu kena penyakit rusak. Badan yang sekarang menjadi yang sudah diobati lebih baik dari badan yang asal. Nah, coba ini nikmat Allah, tapi syaratnya kadang mengeluh. Ini yang ngalih. Wa wajhu anwaru minal qamar. Bahkan muka beliau itu lebih bersinar dibandingkan rembulan 15. Jadi cahaya. Jadi kalau orang bercerita ketampanan, ada 2 nabi yang tampan diantaranya. Pertama Nabi Yusuf, yang kedua Nabi Ayub. Sebenarnya Nabi Ayub tuh tampannya luar biasa, gagah tuh. Apa bedanya dengan Rasulullah? Nabi Yusuf ketampanannya membawa fitnah, Nabi Muhammad ketampanannya rahmatan lil alamin. Itu bedanya. Jadi kalau berdoa pur sinupur kaladi bagoyangan, bismillah aku bapupur supaya moha kayak Nabi Yusuf. Ah, itu bisa karindangan beginian. Bahaya nih. Fastajabna lahu, lalu Allah kabulkan segala permintaan Nabi Ayub. Fakasyafna ma bihi minad durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum. Ayat 84 Allah berfirman, kami sembuhkan Nabi Ayub itu daripada penyakit dan kami berikan keluarga dan hartanya seperti dari yang asal, bahkan lebih daripada itu. Lalu akhirnya
rahmah mengandung. Setiap dari kandungan mendapatkan sepasang pengantin. Laki bini kandungannya sampai 12 kali mengandung, sehingga anak Nabi Ayub menjadi 24. Yang asalnya anaknya kemarin 12. 2 kali lipat. Jadi setiap kandungan sepasang. Setiap kandungan sepasang, 24. Ditambah lebih daripada itu. Nah, menurut kalangan ahli sufi, tingkatan sabar lebih tinggi daripada tingkatan syukur. Karena tingkatan sabar mendekat dengan Allah, tingkatan syukur hanya mendapatkan tambahan kenikmatan. Lain syakartum, ya lah, kalau makomnya syukur ditambahkan nikmat. Tapi kalau makomnya sabar, innallaha ma'as sabirin, yang diikuti orang yang memberi kesyukuran, kenikmatan. Paham maksudnya, Pak? Kalau makam sabar itu mendekat dengan orang yang memberi kenikmatan. Kalau makam syukur hanya mendapat kenikmatannya saja. Hakun mendekat kepada kenikmatankah atau mendekat kepada orang yang memberi nikmatkah? Orang beri nikmat. Maka menurut kalangan ahli sufi lebih tinggi derajat sabar dibandingkan syukur. Itu menurut kalangan ahli sufi. Karena perilakunya itu ngalih juga, Pak. Orang mendapatkan musibah, ujian, sabarnya itu kan kada kawa. Contoh beginian, tanya tuh, kalau dapat laki kada begawi. Setelah itu nang bini begawi banyak, penghasilan luar biasa. Lakinya kada begawi. Bahasa kasarnya nang bini lah mau ongkos nang laki. Keluhannya nang bini itu macam-macam tuh. Nah, nang laki sudah berusaha juga mencari gawian tapi kada dapat terus. Nah, perempuan yang demikian itu dalam posisi makam sabar. Makam sabar. Kalau sabar, diangkat derajat. Kalau mengeluh, habis kada ada kisah lagi. Nah, sudah. Wa qala ad-duhaku, Al-Imam ad-Duhaq mengatakan, "Auhallahu ta'ala ilaihi aturidu an ab'athahum." Qala ya Rabbi da'hum fil jannah. Fa'ala hadha atahu ahlahu fil akhirat wa atahu mithlahum fid dunya bi anna waladalahu auladu kadzalika rahmatan ay ni'matan. Maksud daripada ayat ini, kata Imam ad-Duhaq, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat kepada Nabi Ayub mengatakan, "Ayub, apa yang kau inginkan?" Ta'ala hadza atahu ahlahu, apakah seluruh keluargamu yang telah hilang di dunia akan dikumpulkan nanti di akhirat? Wa atahu mithlahum fid dunya, sebagaimana engkau di dunia diberikan, maka engkau akan nikmati di akhirat nantinya. Jadi ada hukum nasab di dalam alam akhirat, Pak. Jadi kita tuh bisa aja terkumpul dengan anak bini kita kena. Tapi sebaliknya bisa saja kita dilepas daripada hubungan nasab ini. Seorang anak tidak bisa lagi terkumpul dengan bapaknya. Seorang istri tidak bisa lagi bersama dengan suaminya. Bisa tuh putus, kada ada lagi hubungan. Buktinya apa? Kullu ghulamin rahinatun bi akikatih. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Apa maknanya? Menurut kalangan Imam Ahmad, tergadai di situ adalah yang disebut dengan tergadai hilangnya ikatan antara status ayah dengan anak. Maka tebus dengan apa? Kullu ghulamin rahinatun bi akikatih. Karena dia tergadai, maka harus ditebus dengan akikahnya. Seorang orang tua yang mampu berakikah, mengakikahkan anaknya, dan dia tidak mau mengakikahkannya, tidak ada hubungan nanti dia di akhirat dengan anaknya. Apa manfaatnya hubungan ini dengan anaknya ketika di akhirat? Andai kata seorang tua itu masuk neraka, si anak bisa mengajukan proposal kepada Allah, "Ya Allah, kuitan ulun masuk neraka karena kebanyakan menyawang ayam, sembahyang kada tapi ada. Nah, dengan keutamaan ulun, ya Allah, dengan kemuliaan yang kau berikan kepada ulun, ya Allah, lepaskan orang tua saya daripada ini." Itu diterima oleh Allah, Pak. Itu manfaat nasab di dalam alam akhirat. Yang kada hilang sudah. Seorang istri terlepas dengan suaminya. Contohnya, ketika suaminya meninggal,
suaminya meninggal nih, bininya kawin lagi ke laki-laki lain, maka tidak ada lagi hubungan antara si istri yang tersebut dengan suami asalnya. Dia bersama, nanti si istri ini bersama dengan suami terakhirnya. Lalu suaminya ini bersama siapa? Ribuan bidadari yang akan merebutkannya jika masuk surga. Nah, itu ceritanya. Sampai mana sudah tadi? Nah, ini sudah. Waruya anna Sibli rahimahullahu ta'ala habasa fi dari syifa padakhala alaihi jama'atun. Dengan ayat ini lalu dipahami oleh Imam Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli itu hidup pada tahun 150 Hijriah di masa Imam Asy-Syafi'i. Ulama besar Pak. Imam Ash-Shibli namanya. Imam Ash-Shibli ini habasa fi dari syifa. Beliau masuk rumah sakit. Ulun terjemahkan rumah sakit ya. Darus syifa itu pengobatan. Habasa fi dari syifa. Padakhala ilaihi jama'atun wa qala nahnu ahabbuka ji'na zairina laka. Lalu karena peguruan ini garing di dalam rumah sakit, bahasa baharinya mungkin klinik lah, karena rumah sakit kada lengkap selengkap sekarang, klinik. Jadi Imam Ash-Shibli ini dirawat oleh orang. Sekalinya murid-murid sidin ini datang Pak Ai, tak salah ucap. Apa kata muridnya? Nahnu ahabbuka ji'na zairin. Wahai tuan guru, kami ini murid-murid pian, orang-orang yang cinta dengan pian. Zairina laka, berziarah untukmu, untuk meringankan sakitmu. Langsung ditawak Imam Shibli pakai batu sebertaan. Apa yang di samping yang ada di samping Imam Ash-Shibli dilemparnya kepada muridnya. Bulikan nih kap. Bulikan. Kenapa? Faqala law kuntum ahabba ila sabartum alal bala. Andai kata engkau tahu kesabaranku, tidak ada ucapan engkau untuk meringankan ujianku ini dengan ucapan seperti itu. Jadi maksudnya datang ke tuan guru ini, pian sabarlah, ini sudah kayak apa ngarannya, anak menyabari kayak itu. Kata Imam Ash-Shibli, dengan kondisi ini aku diangkat oleh Allah derajatku. Jadi sedikit pun beliau tidak ada merasa kelelahan. Karena faqala alaihi salatu wassalam, karena kata beliau, aku pernah mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabrus sa'atin 'alal musibah, orang yang diuji satu musibah lalu dia sabar, khairun min ibadatis sanah, tidak sebanding kalau dibandingkan dengan pahala orang beribadah selama setahun, dengan sabar mendapatkan ujian lebih besar pahala sabar sekalipun sekejap ketika mendapatkan musibah dibanding ibadah dalam satu tahun. Ini kata Imam Ash-Shibli. Walidza qila as-sabirun afdalu minasyakir. Sebab itu kata Imam Ash-Shibli, orang yang bersabar tingkatan sabar lebih tinggi dibandingkan tingkatan syukur. Li'anna syakir ma'al mazid, karena syukur mendapatkan kelebihan nikmat, sedangkan sabar mendapatkan kedudukan dengan orang yang memberi nikmat. Yang ulun jar tadi. Nah, itu kata Imam Ash-Shibli. Waruya an Muhammad bin Musallamah anin Nabi annahu qala la khaira li 'abdin la yadhhabu maluhu wa la yaskimu jismuhu innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalahu wa idza ibtalahu sabara. Tidak ada kebaikan kepada seorang hamba ketika diuji dengan kehilangan harta dan penyakit kepada dirinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika cinta kepada seorang hamba diuji dengan dua keadaan, hilang harta dan dengan penyakit. Wa idza ibtalahu, apabila dia diuji maka resepnya sabar. Sebenarnya kita ini disuruh bersabar, sementara ini penyakit yang ada nih. Sabar keluar rumah, sabar beraktivitas, sabar mendapatkan nikmat yang asalnya gaji ganal jadi gaji sedikit, kan sabar nih. Nah, jadi ini Allah lagi kondisinya cinta kepada kita. Hakikatnya kalau kita berdoa Pak kabul seketika, cuma ada prosesnya. Nah, ulun kira inilah cerita daripada cerita Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Sebenarnya bisa disambung nih
sampai sini ulun kira, tapi ulun cukupkan saja. Yang penting pian sudah tahu bahwa Nabi Ayub termasuk nabi yang tampan, yang hartawan, dermawan, diuji seketika selama 16 tahun, tapi beliau diberikan posisi pangkat sabar di sisi Allah, akhirnya dimuliakan. Dan jika seorang itu sabar terhadap musibah, keutamaannya dilipat gandakan nikmatnya dibanding yang sebelumnya. Lihat Nabi Ayub, anaknya cuma 12, setelah sembuh 24 naksiden. Padahal umur Sidin sudah 86 tahun waktu itu. 80, bukan 86, 96. 80 mulai sakit, tambah 16 tahun, 96 beliau dapatkan anak lagi. Tapi orang Bahari ini, orang Bahari, kegagahan orang Bahari. Kalau orang sekarang kan beda ya, kalau itu bedanya. Terakhir ulun tutup dengan bacaan kataballahu lahu sittami'ata darajatin ma baina darajataini kama baina sittami'ati darajatin ma baina darajatain kama baina taqumul ardul ulam auliya ilal muntahil ardina sab'i. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar itu ada 3. Pertama, sabar terhadap musibah. Yang kedua, sabar atas ketaatan. Yang ketiga, sabar terhadap maksiat. Kataballahu lahu salasami'ati darajat. 300 derajat diberikan oleh Allah jika kita sabar untuk melakukan ketaatan. 300 derajat katanya. Kemudian waman sabara ala ta'at, orang yang sabar terhadap pertama tadi apa? Sabar 3, sabar atas musibah. Paman sabar al musibah kataballahu lahu salasami'ah, 300 derajat bagi musibah. Kemudian waman sabara ala ta'at, orang yang sabar terhadap ketaatan 600 derajat. 600 Pak, besar. Waman sabara al maksiat, barang siapa yang sabar terhadap maksiat 900 derajat. Bagaimana caranya sabar terhadap musibah? Paman sabara ai hatta yuraddaha bi husni azaimiha, sabar terhadap musibah dengan tidak mencela terhadap takdir. Itu sabar terhadap musibah. Sakit mana nasibku ini rupanya, jaka tahunan kayak ini kada hendak lahir aku. Itu mencela takdir namanya. Wasabru ala ta'at ai ala fi'liha wa tahammuli masyaqqati taklif, sabar terhadap ketaatan, memaksa untuk mengerjakan, membiasakan diri untuk mengerjakan. Adapun sabar terhadap musibah ai ala tarkiha, sabar terhadap maksiat ala tarkiha, dengan cara meninggalkan atau menjauhinya. Ini menurut kalangan para ulama. Allahu a'la wa a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada keberkahan dari cerita Nabi Ayub selama 3 sesi.